Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua. Dan kali ini gua mau pulang lagi-lagi ke Bogor. Dan hari ini gua pulang via Rangkas. Jadi gua pulang ke Bogor dari Ciruas, Kabupaten Serang. Itu lewat Rangkas. Gue sering lewat sini ketika pulang karena adem, terus jalannya lebih asri dibandingkan lewat Tangerang. Cuman gue belum pernah pulang lewat sini malam-malam. Jadi kita cobain. Kali ini kita pulang lewat Rangkas malam-malam. Sebelumnya gue nggak pernah ya pulang malam-malam lewat sini, dan mudah-mudahan nggak ada apa-apa dan tetap fun gitu perjalanannya. Oke, sekarang kita sudah ada di daerah apa ini ya? Belum kelihatan sih nama daerahnya apa. Petir Serang. Oh, ini Petir kayaknya. Jalan Raya Petir, Kecamatan Petir. Oh, kita udah di Petir, guys. Kita udah sampai di Petir dan kita udah jalan sekitar 30 menit. Dan tuh Rangkas Bitung lurus. Jadi kita lurus terus sampai di apa ya namanya ya, lupa. Tanjung Teja apa ya, lupa deh. Pokoknya gitulah. Kita lurus terus dari situ. Dari situ baru belok kanan. Oke, buat yang heran kenapa gue tiba-tiba ada di Serang, mungkin kalian bisa nonton video sebelumnya. Gue belum tahu sih video yang apa namanya, yang tadi gue record bakal disatuin dengan video ini atau di apa, misah video. Jadi gua tadi pagi tadi siang gua berangkat sekitar jam 11 siang dari Bogor ke Serang. Itu memakan waktu sekitar 3,5 jam. Jadi gue berangkat jam 11 dan sampai di Serang itu sekitar jam berapa ya tadi, 2:30 kalau nggak salah. Sekitar jam 2:30 sampai di Serang. Itu berarti ngabisin waktu sekitar 3,5 jam. Dan sebetulnya masih bisa lebih cepat dibandingkan dengan biasanya, atau dibandingkan dengan waktu yang tadi, karena gue tadi itu banyak berhentinya gitu. Banyak berhentinya karena gue makan dulu, istirahat 2 kali gitu kan. Jadi banyak berhentinya. Dan kalau dihitung itu ya istirahatnya sampai 30 menit gitu. Baru sampai di Tanjung Teja, tiba-tiba hujan rintik-rintik turun dan kayaknya bakalan gerimis. Sedangkan gua kali ini ngonten pakai handphone aja. Jadi gua nggak tahu nih hujannya gede banget apa enggak. Gua takut konten yang nggak selesai. Kita lanjut nanti setelah nggak hujan. Tapi sekarang kita roll aja sampai hujannya deres banget. Setelah hujannya deres banget, baru kita ganti jas hujan. Kemudian kalau udah nggak hujan, baru kita ngonten lagi, oke? Dan sekarang kita baru sampai di Tanjung Teja. Dan sekarang udah jam 5:30 sore. Mudah-mudahan cuaca kondusif dan nggak hujan gede-gede banget atau nggak hujan besar, biar kita masih terus bisa ngonten dan
kontennya nggak kentang gitu, nggak berhenti tengah jalan, oke? Hujannya udah mulai makin deras. Nanti di depan kita ganti jas hujan dan kita lanjut ketika udah nggak hujan lagi, oke? Ternyata jalannya lagi dibenerin guys, makanya jadi satu jalur aja jalannya. Dan ini menimbulkan sedikit kemacetan dari arah depan. Untung kita nggak kebagian macetnya. Dan gue banyak bawa barang elektronik ya hari ini. Makanya gue ngeri hujannya gede dan bikin barang-barang elektronik gue jadi error. Dan mudah-mudahan hujannya berhenti sih ya, biar kita kontennya lanjut. Dan kita baru sampai di Tanjung Teja. Nah ini kenapa gue suka lewat sini, karena lihat jalannya kosong, enak, adem, nggak berdebu. Ini yang bikin gue suka lewat Rangkas. Karena kalau misalkan lewat Tangerang biasanya gue ketemu truk-truk besar, terus ngebul juga jalannya. Makanya gue sebetulnya lebih suka lewat Rangkas. Tapi yang jadi masalah adalah lewat Rangkas ini jadi makin jauh ya jalannya, karena kita harus muter dulu. Buat ke Bogor tuh kita harus muter dulu ke Rangkas, baru kita masuk ke Bogor gitu. Nah kalau misalkan lewat Tangerang, kita itu sejalur gitu, sejalur ke arah timur berarti. Nah kalau sekarang kita harus jalan dulu ke arah selatan, baru setelah dari selatan kita jalan ke arah timur gitu. Jadi muter lebih jauh lagi gitu. Nah alhamdulillah cuaca mendukung, hujannya agak berhenti dan kita bisa lanjut lagi konten guys. Alhamdulillah ya Allah. Nah jalannya banyak pitak kejut, tapi di sini enaknya jalannya nggak rusak ya. Jalannya nggak rusak, jadi mungkin guncangan ke gambarnya nggak terlalu banyak gitu. Oke, kita lanjut jalannya dan kita sambung lagi di ujung jalan Rangkas Bitung nanti. Oke guys, jadi kayaknya beberapa menit yang lalu di sini turun hujan, tapi alhamdulillah gua nggak kena hujannya dan kita masih bisa ngonten ya nggak. Nah sekarang kita sebentar lagi mau sampai di ujung jalan apa ya ini, jalan apa ya, jalan petir kali ya. Nah sebentar lagi kita sampai, kemudian kita akan belok ke kiri. Nah di cuaca gini gua happy banget, sumpah happy banget dan seneng banget gitu. Gua nih sebenarnya seneng hujan-hujanan gitu. Cuman karena gue lagi ngonten, jadi kalau misalkan hujan ya nggak bisa ngonten gitu kan. Nah makanya gue seneng ketika jalan ini baru beres hujan, karena suhunya jadi lebih dingin. Kita lihat nih di speedometer suhunya 26 derajat Celcius gitu. Wow, dingin banget gitu. Tadi siang ketika gue berangkat dari Bogor ke Serang, itu apa namanya, suhu cuacanya itu ada di 37, sekarang ada di 26. Gila sih, maksudnya gue happy banget gitu ketika gue pulang disambut sama cuaca yang sedingin ini gitu. Wow, mantap. Dan gue seneng banget di jalan
jalan ini nih nggak ada apa ya namanya, nggak ada genangan air gitu, ada hanya sedikit aja tuh di pinggir. Nah ini bikin cuacanya dingin bekas abis hujan, tapi ke motor kita nih nggak kotor gitu kan. Kalau banyak genangan jadi bikin kotor ya. Nah kalau jalannya kayak gini ini nggak bikin kotor. Gue seneng banget dan happy banget gue hari ini. Nah di depan kita ada di pertigaan apa ini? Pertigaan Rangkas Bitung mungkin, warung gunung. Kita ambil kiri kalau mau ke Bogor, dan kalau ke kanan itu kita kalau ke kanan itu dia tembus ke Anyer dan Carita dan Bayah, banyak lah pokoknya. Nah kalau misalkan kalian mau main, mau wisata, nah itu jalurnya ke kanan sana. Kalau ini jalur pulang gitu, jalur pulang. Nah yang bikin gua happy lewat sini adalah jalannya itu sepi, mulus, enak gitu. Tapi banyak pemukiman warga, jadi nggak bikin takut gitu, nggak bikin apa ya, kalau kata bahasa Sundanya mah keeng gitu. Nggak bikin takut gitu, karena ya banyak warga gitu. Makanya gua seneng gitu lewat sini. Jalur ini juga jalur yang mirip dengan jalur selatan ke Yogyakarta kayaknya ya, yang kalau gua lihat, karena jalurnya mulus, terus jalannya cuman 2 lajur dan nggak banyak jalan yang rusak gitu, nggak bolong-bolong jalannya, mulus gitu. Jadi gua paling senang pulang atau berangkat lewat sini sebenarnya, apalagi di pagi-pagi ataupun sore-sore setelah hujan kayak gini. Ini enak banget sih sumpah. Nah, gue mau sedikit cerita tentang perjalanan hari ini. Jadi sebetulnya tadi pagi itu gue upload atau bukan upload, gue rekam video menggunakan HP. Gue mulai ngevlog. Cuma masalahnya dari Bogor sampai di Gunung Sindur kalau nggak salah, dari Bogor sampai Gunung Sindur nih, perbatasan mau masuk ke BSD, ternyata mikrofonnya atau mic eksternalnya nih nggak nyolok gitu. Gue sebel banget sumpah, karena di situ gue udah ngomong banyak gitu loh, udah ngomong panjang lebar ngejelasin gue mau kemana habis ini, dan gue ngobrol juga sama cewek gue karena gue bareng cewek gue tadi siang, dan gue sebel banget sumpah karena mic-nya nggak kecolok dengan sempurna gitu. Jadi suaranya nih nggak masuk gitu, suaranya nggak masuk, dan malah suara angin yang dominan gitu. Wah, gue sumpah gue ini banget sih sebetulnya pas berangkat tuh agak sebel gitu karena nggak nyolok. Kemudian gua setelah itu ngebenerin mic eksternalnya, gue colokin, dan alhamdulillah sampai sekarang suaranya ada terus dan lancar gitu. Oke, sekarang jam 5:30, gua masih ada di jalan apa ini ya? Kita cari dulu guys. Jalan Rangkas Pandeglang. Gua jalan Rangkas Pandeglang jam 5:30. Nah, aduh, agak getar ya, sorry. Nah, estimasi gua sampai di
jalan atau di rumah itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8 gitu. Karena gue tadi berangkat sekitar jam 7 kurang. Gue agak telat memang karena gue ada keperluan dulu, makanya gue pulangnya agak telat. Dan oke, no problem, karena gue pengen konten juga. Pulang dari Serang ini malam-malam kalau lewat Rangkas tuh gimana, ternyata ajib guys. Jalannya juga mulus, enak gitu, nggak bolong-bolong, keren lah pokoknya. Dan sekarang langit udah mulai terang lagi ya. Tadi agak gelap karena mendung, tapi sekarang makin sore malah makin terang gitu. Nah, di depan itu ada Tugu selamat datang di kota Rangkas Bitung. Jadi kita mulai masuk ke kota Rangkas Bitung. Dan tadi kita berada di Kabupaten Pandeglang ya. Dan sekarang kita udah masuk Rangkas Bitung. Jalannya makin enak, jalannya makin gede. Dan di sini juga ada jalan tol ya, jalan tol Tanjung Teja. Nggak tahu jalan tol apa ini ya. Pokoknya antara Tanjung Teja ataupun Rangkas Bitung lah gitu, jalan tol Rangkas Bitung. Nah, kita di sini ambil lurus kalau ke kanan karena ke tol. Sekarang enak sih kalau lewat sini tuh, karena jalannya tuh udah gede gitu, nggak serem kayak dulu. Karena gua banyak denger cerita dari orang-orang bahwa kalau lewat Rangkas Bitung malam-malam nih serem gitu, karena gelap katanya. Terus karena lewat hutan sawit katanya. Ya memang kita lewat hutan sawit, cuman kalau serame ini oke-oke aja sih kalau menurut gue ya enggak. Tapi nggak tahu juga sih. Kita lihat nanti di depan kayak gimana, oke? Oke, kita udah sampai di tengah pusat kota Rangkas Bitung. Dan kondisi lalu lintas sore ini cukup ramai tapi nggak macet ya. Nah, ini kita masuk ke pusat kotanya ya, kota Rangkas Bitung. Kalau yang gue lihat sih ya, yang gue lihat Rangkas Bitung nih cukup homey ya di kotanya, terutama karena kalau lihat kanan kiri nih, dia nih tipikal kota kecil tapi padat gitu. Semua ada gitu, ada rumah sakit, ada minimarket, ada rumah makan, ada bank, ada ya semualah, fasilitasnya lengkap gitu di kotanya. Dan kotanya nggak gede-gede banget. Jadi gue sebenarnya lebih suka kota yang nggak terlalu besar, karena lebih mudah terjangkau gitu ya. Kalau menurut gue lebih mudah terjangkau. Karena kalau kegedean, kalau menurut gue kota itu untuk tempat tinggal ya, bukan tempat kerja. Kalau tempat kerja emang enakan di kota besar. Karena biasanya di kota besar tuh UMR-nya juga besar. Tapi kalau untuk tinggal, gue lebih suka di kota-kota kecil kayak gini gitu. Karena fasilitasnya lengkap, tapi kita nggak usah jauh-jauh gitu. Mau ke tempat satu, dari tempat satu ke tempat yang lainnya tuh nggak jauh gitu. Jadi mudah dijangkau gitu. Aksesibilitasnya tuh mudah gitu. Terus yang gue suka dari kota Rangkas ini nggak terlalu banyak angkot. Karena di Bogor ya banyak banget angkotnya kan. Itu bikin ruwet gitu di
kepala. Mana banyak yang ngetem lah apa segala macam. Kalau di Rangkas nih, gue dari tadi ngelihat baru satu angkot tuh di depan, dan nggak ada lagi angkot gitu. Lampu merahnya agak lama ya. Ternyata kita baru nyampe tadi pas lampu merah baru nyala gitu. Oke guys, jadi kita udah sampai di Lebak Banten, dan ini adalah hutan sawit yang pertama yang kita lewatin, karena nanti di Bogor pun kita ngelewatin hutan sawit guys gitu. Dan di Lebak Banten ini kondisi jalannya juga mulus, enak, smooth gitu, nggak bergelombang dan nggak banyak lubang gitu, nggak ada lubang malah. Nah, jalan ini nih menjadi salah satu jalan favorit buat gua ketika pulang atau berangkat dari Bogor menuju Serang. Dan ini adalah jalan yang sangat aku sukai. Di kanan kiri hutan sawit dan enak, seger, dingin. Kita lihat di suhu ini aja masih 26 derajat gitu. Tapi ini dingin banget sih. Gua nggak pakai sarung tangan karena gua harus ngoperasiin kamera, makanya gua nggak enak kalau pakai sarung tangan karena sarung tangan gua full sampai ke ujung. Jadi nggak enak kalau misalkan ngatur-ngaturnya pakai sarung tangan gitu. Kayak gua lepas dan ini kerasa dingin banget guys gitu. Dingin banget. Dan tuh, ini adalah salah satu view yang sangat gua sukai gitu. Si jalannya nih ditutupin sama pohon-pohon di kanan kiri. Mantep banget guys, sumpah keren. Kayak gua happy banget sih lewat sini. Dingin banget. Sejuk. Sekarang suhu jadi turun lagi, jadi 25 derajat Celcius. Dan emang ini kerasa dingin banget sih. Seru. Asik sih. Gua kayaknya harus sering-sering deh lewat sini. Biar apa ya? Biar refreshing lah sedikit. Ini gua anggap sebagai sedikit refreshing karena setelah perjalanan yang melelahkan dan menyebalkan tadi siang, sekarang gua happy sih ketemu jalan kayak gini. Jalan udah mulai gelap dan kayaknya udah mulai sepi juga, jadi kita harus tetap konsisten dengan kecepatan. Karena khawatir itu nggak perlu, tapi waspada harus gitu. Tapi nggak tahu ya gue waspada karena apa. Karena mungkin ini bukan kota yang gue tinggali, makanya gue harus waspada aja sih gitu. Ini jalan agak gelap ya, makanya kita harus pakai lampu jauh. Dan kalau kaca ditutup itu nggak kelihatan guys. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak noisy. Dan mudah-mudahan gak ngeganggu kalian untuk menontonnya ya. Oke, jadi kita udah sampai di ini Sajira kalau nggak salah. Ini kita udah sampai di Sajira. Jalannya masih sama kayak yang di Lebak tadi. Dan
Nanti di depan kita ketemu sama kawasan militer, jadi kita nggak boleh terlalu cepet-cepet, tapi juga nggak boleh terlalu lama gitu. Harus kontrol kecepatan, karena pasti di tempat-tempat kawasan militer gini nih banyak tanggulan gitu. Jadi harus hati-hati, dan ini udah mulai di tengah hutan ya, bisa dibilang, karena kanan kiri hutan, dan masih oke. Seru sih. Ini gambaran ketika kita ini kali ya, kita nanti jalan ke Jawa kali ya, di tengah hutan, kemudian sore-sore gelap gitu. Oke sih, seru sih, seru. Oke, kita udah sampai di Sajira, tepatnya di markas komando ya ini kalau nggak salah. Ntar ada bacaannya kok di depan. Kondisi jalan udah mulai sepi, tapi masih ada beberapa kendaraan yang lewat. Dan nanti di depan kita ada 2 jalur, jalur ke kanan sama ke kiri. Nah, kita lihat jalur mana yang lebih banyak dilaluin, itu yang kita pilih, oke? Tadi jalur lurus, tapi jauh banget anjir. Kita lewat jalur kiri aja kali ya. Lihat jalur kiri aja lah. Oh, kiri juga banyak tuh yang lewat. Jadi ini adalah jalur motong ya. Jadi kita kalau misalkan lurus, itu sebenarnya bisa sama aja, tembusnya ke tempat yang sama gitu. Kalau lurus kita bisa aja tembusnya ke tempat yang sama, tapi memang agak muter gitu. Kita harus ke Cipanas. Sedangkan kalau lewat sini kita akan motong dan wow. Oh, gua pikir ini kabut, ternyata asap guys. Jadi ini jalan yang cukup sepi, sangat sepi malah. Jadi kita harus sedikit waspada dan kecepatan yang konsisten. Harus pakai lampu jauh juga supaya orang dari depan kelihatan, dan kita juga kelihatan apa yang ada di depan. Ini kita ada di kayak bukit gitu, dan jalannya cukup jelek. Tapi kalau siang atau pagi ini jalan bagus banget sih. Di sini ada kebun durian juga di sebelah kanan, dan kita adalah satu-satunya orang yang lewat sini kali ini. Di belakang ada sebenarnya mobil, cuma kita agak tertinggal. Dia agak tertinggal. Dan kita sekarang sendirian di sini. Oh, jalannya agak rusak guys. Jadi kita harus lebih hati-hati. Target kita nggak kelamaan di target kita nggak kelamaan di jalan ini, makanya kita nggak boleh terlalu lama bawa motornya, karena jalan ini lumayan panjang ya. Bahaya nih. Jalan ini lumayan panjang, sekitar berapa ya? Sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Hati-hati nih.
jalannya licin guys, banyak pasir, banyak tanah. Jadi kalian harus hati-hati, apalagi di sini baru hujan, makanya jalannya agak licin dan harus hati-hati banget deh. Di sini juga ada beberapa warung, jadi kalian kalau mau istirahat di sini bisa, tapi tidak direkomendasikan saat malam hari dan paling pagi, siang sampai sore lah direkomendasikan ya. Dan di depan mulai terlihat banyak kendaraan juga. Ada satu motor di sana dan mungkin kita bisa agak merapat ke mereka ya. Oke, ini udah sedikit aman ya. Karena kita udah masuk ke kita udah masuk ke pemukiman warga. Dan di sini belok kanan, hati-hati. Dan di sini sepi banget ya. Nah, di sini mulai ada lampu karena kayaknya ya, yang gua lihat tadi ketika di atas sana, kayaknya tadi itu sedang lagi mati lampu, makanya rumah-rumah atau ruko-ruko di pinggir jalan nih lampunya nggak nyala gitu. Nah, sedangkan sekarang udah di kawasan pemukiman yang lampunya udah nyala gitu, atau nggak mati listrik gitu. Makanya di sini agak terang gitu, terlihat. Nah, di depan juga kita belok kanan, jadi harus hati-hati, jangan terlalu ngebut karena jalan juga licin. Takut tergelincir, dan kita juga harus hati-hati karena di sini pemukiman warga, jadi takut ada orang mau nyebrang atau lagi jalan di pinggir jalan, kita nggak lihat blind spot, kemudian tertabrak atau terserempet, itu juga bahaya gitu. Nah, kita masuk lagi ke hutan, gak hutan sih, ke kebun-kebun, dan banyak tanah yang kena air, jadi agak licin, jadi harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati kita bisa jatuh dan tergelincir. Di sini juga ada beberapa pemukiman warga dan warung, jadi buat kalian yang mau kena juga guys, kita kena kena kubangan. Nah, kita masuk lagi ke bukit lagi, ke hutan lagi yang nggak ada pemukimannya dan tidak ada lampu penerangan jalan. Kita hanya mengandalkan lampu dari motor atau kendaraan kita sendiri gitu. Nah, ini kanan kiri kita adalah hutan. Jadi di sini agak gelap. Tapi di depan sana nanti ada tambang tanah kalau nggak salah, sama apa ya? Sama sekolah. Jadi di depan juga ada peradaban gitu. Kalau di sini ya beginilah gitu. Begini adanya, gelap, sepi gitu. Tapi ada beberapa warung, jadi agak bahaya juga sih. Banyak bolong-bolong jalan yang kita nggak lihat gitu.
Tapi kalau posisinya kayak gini, jalan licin jangan pakai rem depan karena bahaya dan bisa bikin kita jatuh. Ya kita harus pakai rem belakang agar nggak tergelincir gitu. Nah, ini adalah ujung dari bukit yang tadi. Di sini udah masuk ke permukiman warga dan di depan nanti ada di depan nanti ada tambang tanah ya, tambang pasir nggak atau batu apa nggak tahu lah, pokoknya kayak gitulah. Dan jalannya masih tetap gelap, dan sini harus hati-hati karena di sini licin banget jalannya. Oh tuh, sini pasir doang guys. Besok harus nyetim ini mah. Nggak apa-apa. Lanjut lagi jalan guys. Ternyata gede banget bolongnya. Aduh. Terakhir gua lewat sini nggak segede itu bolongnya. Aduh. Di maghrib begini nih banyak hewan-hewan yang terbang itu loh. Jadi mereka nih masuk ke mata karena helm gua nggak bisa ditutup guys. Kalau gelap begini, kalau ditutup nggak kelihatan apa-apa. Oke, kita lanjut lagi nanti di ujung jalan sana. Kita lanjut lagi nanti ketika kita udah sampai di Jasinga, oke? Sekarang jalannya cuman pemukiman warga dan tambang nanti di depan, oke? Oke, akhirnya kita sampai di Jasinga dan kali ini kita ketemu peradaban kembali setelah berpetualang di hutan. Kita ketemu peradaban lagi. Kita ketemu suatu pemukiman perkotaan ya, anjay. Di depan itu ada Tugu Singa. Tugu Singa ini tugu yang ikonik buat warga Jasinga karena Tugu Singa ini sebagai trademark dari Kecamatan Jasinga. Lampu merah guys. Oke, sekarang udah sekitar jam 6:30 dan biasanya gue dari Tugu Singa ini sampai ke rumah itu sekitar 1 jam sampai 45 menit sampai 1 jam. Jadi perkiraan sampai di rumah itu jam 7.15 atau jam setengah 8 ya. Aneh nih, gak hijau-hijau kah? Gak hijau-hijau guys, ini udah merah, yang kiri merah, gak hijau-hijau. Yaudahlah, kita jalan lagi. Sekarang udah jam 6:30. Jadi dan udah nyampe juga di Bogor, di Kecamatan Jasinga. Jadi udah agak tenang karena ya mau gimana pun kita udah sampai di tanah kelahirannya. Di Kabupaten Bogor. Selamat datang di Kabupaten Bogor guys. Dan biasanya dari Tugu Kujang itu sekitar 45 sampai 1 jam sampai di rumah gua, dan mudah-mudahan bisa nyampe lebih cepat ya guys.
Nah, itu dia video mini touring kali ini, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf sisa perjalanannya tidak terekam di kamera, tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini, karena channel ini akan terus mengupload video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.